Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yasmin Mumtaz Hariri, mahasiswa Administrasi Pendidikan UPI dengan NIM 2304760. Pada video ini, saya dan rekan saya Nisrini Adrikni dengan NIM 2308564, kelompok 9 dasar-dasar administrasi pendidikan akan memaparkan materi mengenai pemasaran pendidikan. Pemasaran pendidikan adalah suatu proses sosial atau manajerial untuk memenuhi layanan kebutuhan pendidikan melalui pertukaran nilai dengan kelompok sasaran. Etika pemasaran pendidikan adalah menawarkan mutu layanan intelektual dan pembentukan watak secara menyeluruh. Indikator keberhasilan penyelenggaraan pendidikan yang ditandai dengan besarnya minat calon peserta didik, meningkatnya mutu layanan pendidikan, serta bertambahnya kepuasan pelanggan pendidikan dapat terwujud apabila ditopang dengan strategi pemasaran pendidikan yang efektif dan efisien. Mengenal produsen dan konsumen jasa pendidikan. Produsen pendidikan merupakan pihak yang berupa orang atau lembaga yang menyediakan layanan pendidikan kepada konsumen. Konsumen pendidikan itu sendiri merupakan pihak yang berupa individu atau lembaga sebagai penerima atau pengguna layanan pendidikan. Konsumen pendidikan dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama ada konsumen utama, berupa peserta didik, karena peserta didik mendapatkan layanan pendidikan secara langsung. Yang kedua, ada konsumen sekunder, mencakup orang tua, masyarakat, dan pemerintah, karena mereka tidak secara langsung mendapat layanan jasa pendidikan. Tetapi, mereka mendapatkan kepuasan melalui perkembangan kapasitas peserta didik yang telah mendapatkan layanan utama dari pendidikan. Yang ketiga, ada konsumen tersier, yaitu lembaga pendidikan lanjutan atau dunia usaha dan industri. Mereka mendapatkan produk dalam bentuk lulusan, sehingga ini lebih tampak dan berwujud sebagaimana produk dalam bentuk barang. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah proses pengelompokan konsumen berdasarkan kebutuhan, karakteristik, dan perilaku yang berbeda-beda sehingga dapat dijadikan sasaran strategi dalam marketing mix. Mengapa perlu dilakukan segmentasi pasar? Yang pertama, adanya perbedaan kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua, perbedaan prioritas dan juga pola konsumsi. Dan yang ketiga adalah keterbatasan kemampuan produsen untuk memuaskan seluruh kebutuhan. Dengan adanya segmentasi pasar, produsen dapat menetapkan prioritas produk mereka yang relevan dengan konsumen mereka. Ada 4 pendekatan segmentasi pasar. Yang pertama geografis atau wilayah, yang kedua demografis atau data kependudukan, yang ketiga psikografis atau gaya hidup, dan yang keempat perilaku dan cara bertindak. Adapun syarat segmentasi pasar adalah terjangkau, terukur, besar, dapat dibedakan, dan dapat dilaksanakan. Perilaku konsumen pendidikan. Perilaku merupakan salah satu aspek dalam basis segmentasi pasar pendidikan. Sedangkan perilaku konsumen pendidikan merupakan hal-hal yang mendasari individu, kelompok, atau organisasi dalam memilih, menentukan, menggunakan, dan memposisikan layanan pendidikan guna memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Proses identifikasi perilaku konsumen pendidikan akan membantu penyelenggara pendidikan dalam memahami perbedaan karakter masing-masing kelompok konsumen, memprediksi tren pasar yang akan terjadi, serta sebagai dasar dalam merancang program pemasaran pendidikan yang sesuai. Sehingga lembaga pendidikan akan mampu mempertahankan konsumen serta mampu meningkatkan daya saing dengan kompetitor. Riset pasar. Riset pasar adalah rangkaian kegiatan perumusan masalah, pengumpulan data, analisis dan laporan yang disusun sebagai dasar dalam pengembangan strategi pendidikan. Riset pasar memiliki 3 fungsi, yang pertama sebagai bahan evaluasi, yang kedua untuk memahami karakteristik pasar, dan yang ketiga adalah sebagai prediksi pasar di masa depan. Adapun yang dapat menjadi objek dalam riset pasar, yang pertama adalah produk, yang kedua harga atau biaya, yang ketiga alat promosi, yang keempat pola distribusi, dan yang kelima adalah konsumen. Pengembangan produk pendidikan. Produk pendidikan merupakan segala bentuk layanan pendidikan yang ditawarkan kepada konsumen untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan. Layanan pendidikan itu pun terbagi menjadi beberapa jenis. Ada layanan akademik yang berupa proses pembelajaran dan praktikum, layanan penunjang akademik yang berupa ekstrakurikuler dan bimbingan konseling, serta layanan administratif yang berupa prosedur pembayaran dan peminjaman buku. Program pendidikan harus dibangun dan diposisikan secara tepat sesuai dengan situasi dan kondisi pasar. Dengan melakukan pemetaan, situasi pasar secara detail dan menyeluruh diharapkan dapat membantu dalam pengembangan produk pendidikan.
Analisis biaya dan produk. Lembaga pendidikan dalam memberikan layanan membutuhkan setidaknya 3 biaya. Yang pertama adalah biaya investasi atau modal sebagai biaya pembangunan, yang kedua adalah biaya operasional atau biaya sehari-hari, dan yang ketiga adalah biaya personal, yaitu biaya yang dikeluarkan peserta didik untuk mendapatkan pengajaran di sekolah. Dalam perspektif reaksi rantai kualitas, Edward Deming menekankan pada peningkatan kualitas. Peningkatan kualitas pada satu sisi dapat meningkatkan produktivitas yang nantinya dapat menekan biaya. Adapun di sisi lain, peningkatan kualitas akan diikuti dengan peningkatan kepuasan pelanggan yang keduanya akan berujung pada perluasan pasar. Distribusi layanan pendidikan. Secara konseptual, distribusi merupakan proses penyaluran barang atau jasa dari produsen kepada konsumen untuk dimanfaatkan sebagaimana peruntukannya. Berbeda dengan konsep distribusi produk dalam bentuk barang, di mana mulai dari tahap produksi, terbentuknya produk, kegiatan distribusi, sampai proses konsumsi berada pada waktu dan ruang yang berbeda dan terpisah. Sementara dalam distribusi jasa, produksi, konsumsi, dan distribusi dilakukan pada ruang dan waktu yang sama. Ketiganya berpusat pada produk pendidikan yang dikembangkan seperti proses pengembangan praktikum, bimbingan konseling, dan beberapa layanan pendidikan lainnya. Jika ditilik secara mendalam, misalnya pada proses pembelajaran, sekolah merupakan produsen pendidikan dan siswa sebagai konsumen. Kedua pihak secara bersamaan terlibat dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi layanan pendidikan. Ketika guru menyampaikan materi, baik secara daring maupun luring, maka terjadi proses produksi. Di saat yang sama, ketika siswa menyimak dan mencermati materi dari guru, disitulah terjadi proses konsumsi materi sebagai layanan pendidikan. Strategi pemasaran pendidikan dapat melalui 4 cara. Yang pertama iklan, baik di media cetak, media elektronik, maupun media sosial. Yang kedua adalah publikasi, baik berupa brosur, pamflet, ataupun website. Yang ketiga adalah audiensi atau sosialisasi. Dan yang keempat adalah menggunakan agen promosi. Kepuasan konsumen pendidikan. Kepuasan konsumen pendidikan dapat diartikan sebagai tingkat perasaan dari konsumen pendidikan ketika memanfaatkan layanan yang disediakan oleh lembaga pendidikan. Sebagaimana pada bagian sebelumnya bahwa irisan antara penawaran dari produsen dengan kebutuhan dari konsumen bertemu pada variabel produk. Produsen akan terus melakukan proses produksi antara layanan pendidikan untuk menghasilkan keuntungan sosial, terutama dalam hal keberlanjutan program-program pendidikan. Sementara konsumen pendidikan akan mengkonsumsi atau memanfaatkan layanan pendidikan sehingga mendapatkan kepuasan sesuai dengan harapan yang mereka inginkan. Untuk mengetahui sampai mana tingkat kepuasan konsumen, lembaga dapat melakukan beberapa cara, mulai dari penyediaan kotak saran, baik secara konvensional maupun online, melakukan audiensi atau musyawarah dengan orang tua siswa dan masyarakat, serta melakukan riset-riset survei atau pendekatan ilmiah lainnya untuk mengukur tingkat kepuasan konsumen pendidikan.